Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Orang harus paham ini. Dari Ganjar Pranowo ke Prabowo Subianto, masih menunggu arahan Pak Jokowi. Apakah kemudian puja-puji PSI ke Prabowo didasarkan atas analisa atau bacaan arahan dari sikap-sikap Pak Jokowi? PSI eksplisit mengatakan bahwa tegak lurus dengan Jokowi. Terus juga bilang bahwa kita bergerak sesuai arahan Jokowi. Itu dibicarakan usai melontarkan puja-puji dan juga bertemu dengan Pak Prabowo. Apakah artinya kemudian dibaca oleh PSI arahannya cenderung ke Pak Prabowo atau seperti apa? Langkah PSI untuk dekat dengan Prabowo ini kan sebenarnya bukan langkah yang baru ya. Sejak tahun lalu LSI mendeklarasikan diri ke Ganjar, kemudian tidak mendapatkan tanggapan serius, kemudian di Maret yang lalu mengajukan gugatan judicial review, itu kemudian sekarang muaranya ke Prabowo, itu nampaknya bukan sesuatu yang baru gitu ya. Hukum besi pemilih itu kan semua ingin menang. Atau setidaknya kalau dia tidak menang, bergabung ke gerbong pemenang. Langkah pragmatis yang dilakukan oleh PSI ini dalam konteks elektoral pemenang capres mungkin sesuai dengan realitas survei saat ini. Gitu, bahwa dukungan publik Prabowo semakin menguat dibandingkan dengan Ganjar. Inilah yang menjadi dasar PSI mengambil pilihan untuk ke Prabowo. Akan memberikan efek elektoral yang signifikan nggak kepada PSI sebenarnya? Dalam hal elektoral ke partai, kalau kita berharap efek ekor jas begitu ya, nampaknya tidak akan signifikan karena faktornya untuk mendapatkan elektoral partai kan banyak ya. Bukan hanya soal mendukung presiden saja, tetapi juga komposisi caleg dan sebagainya. Jadi tidak serta-merta, tetapi bergabungnya PSI ke pemenang itu tentunya akan berdampak signifikan ke depan bagi PSI. Jadi sebenarnya bukan hanya karena arahan Pak Jokowi, tapi melihat siapa pemenang di saat itu. Dua hal ini penting ya. Yang pertama siapa yang akan menang, yang kedua siapa yang dianggap paling Jokowi. Dalam beberapa riset terakhir ini justru malah Prabowo lebih Jokowi ketimbang dengan Ganjar. Jadi kebijakan-kebijakan publik yang diamini oleh masyarakat, mereka yang puas kepada kebijakannya Jokowi justru cenderung memilih Prabowo ketimbang Ganjar. Jadi bisa dibilang Prabowo lebih dekat dengan Jokowi dalam konteks ini. Untuk saat ini Prabowo dinilai lebih dekat dengan Jokowi. Betul. Tadi juga Mas mengatakan bahwa setelah dideklarasikan oleh Ganjar kemudian tidak disambut terlalu baik lah. Apakah itu ada hubungannya dengan konteks PSI dan PDIP yang kita tahu hubungannya nggak akrab? Iya pasti ada berkaitan dengan itu, tapi partai sebenarnya kan tidak serta-merta mengambil pilihan awalnya ke Ganjar, kemudian ke Prabowo ya. Jadi bukan sekedar hanya soal hubungan dengan PDIP, tetapi lebih kepada bagaimana arah partai ini ikut ke gerbong pemenang. Saya rasa para partai sudah memiliki data ya, riset masing-masing, dan ini bagian dari itu menurut saya. Langkah ini tidak lepas dari melihat realita politik terkini saat ini. Meskipun ini ada prolog-prolog sebelumnya ya. Gonta-ganti dukungan ini nggak akan memberikan efek buruk untuk tentunya PSI partai. Akan nampak inkonsisten ya. Dulu ketika Ganjar giring gitu ya, nyapres kemudian nggak jadi. Kemarin mendeklarasikan ke Ganjar, sekarang dekat ke Prabowo. Tapi mungkin memori pergantian ini akan berubah ketika nanti yang dia dukung akan menang. Karena seketika akan diiyakan sama publik. Tapi kalau ternyata yang didukungnya berbeda dengan yang diharapkan, lain cerita. Walaupun efek elektoral tidak terlalu terasa, yang penting bergabung dengan yang menang, seperti itu? Yang pertama dipastikan dia ingin bergabung ke yang menang. Kemudian efek elektoral itu berdampak, tapi seberapa signifikan itu pertimbangannya tentu lebih banyak ya. Sekali lagi efek elektoral partai selain dukungan ke gerbong pemenang, dia ditentukan oleh faktor komposisi caleg, kerja-kerja mesin partai itu sendiri. Bahkan mereka yang mendukung capres yang kuat dan jadi, kalau mereka tidak bisa mengkapitalisasi dukungan itu juga tidak akan berubah signifikan. Apakah itu artinya sebenarnya yang lebih dominan tuh adalah arahan dukungan Pak Jokowi dibandingkan tadi efek elektoral, pemenang dan lain-lain? Karena yang penting tadi siapa yang dilihat lebih Jokowi? Betul. Jadi memang realitas saat ini tingkat kepuasan kinerja Jokowi itu kan tinggi sekali ya. Hampir 80% ya. Banyak lembaga menyatakan 80% kepuasan kinerja Jokowi.
Ini angka yang cukup besar. Ya. Ceruk inilah yang mencoba untuk diambil. Apalagi tipe pemilih PSI ya dengan PDIP kan tidak terlalu jauh berbeda ya. Gitu. Jadi inilah yang mencoba untuk diambil timbang di luar dari Jokowi. Jadi sebenarnya arahan Jokowi ini lebih besar dominan ya, Tentu, dibandingkan hitung-hitungan elektoral dan lain-lain. Ya, tapi dua-dua inilah yang nggak bisa dipisahkan ya. Satu sisi langkah Jokowi itu menguntungkan, sisi yang lain juga menguntungkan jika langkah itu tidak berbenturan dengan pesannya Jokowi. Nah, berbicara mengenai sikap Jokowi, tidak hanya PSI ini yang mengatakan bahwa Jokowi sebenarnya sudah ada kecondongan. Kemarin anaknya kan juga sempat berbicara. Sebenarnya Bapak tuh udah memilih kok, sudah ada condong. Sebenarnya kemana Mas? Kalau ngelihat kayak gini kan jadi kesannya Prabowo seperti tadi yang dikatakan. Iya, langkah-langkah pendukung Jokowi itu tidak terlepas juga dari keinginan Jokowi. Semua presiden pasti ingin soft landing ya. Di masa kedua ini. Jadi Jokowi pasti ingin memastikan bahwa penerusnya nanti melanjutkan legasinya. Oleh sebab itu partai-partai yang mendukung Jokowi tentunya berlomba-lomba juga mendapatkan efek soft landingnya Jokowi ini. Nah inilah yang ditangkap oleh PSI saat ini. Arah dukungannya Jokowi, apakah Prabowo atau Ganjar, itu memang seperti masih punya dua arah begitu ya. Tapi gestur politiknya saat ini rasa-rasanya ini justru lebih kuat ke Prabowo. Ini mungkin statement politiknya tidak demikian, tetapi dampak ke pemilihnya saat ini. Mereka yang puas pada kinerja Jokowi lebih memilih Prabowo. Kalau kita tanya lagi, mereka yang setuju misalnya dengan legasinya Jokowi, misalnya kemarin kita menguji seberapa setuju atau tidak dengan pemindahan IKN. Nah, yang setuju IKN pindah itu mayoritas lebih banyak memilih Prabowo ketimbang dengan Ganjar. Jadi Prabowo sukses mengkapitalisasi kinerja success story Jokowi ketimbang Ganjar. Apakah sikap abu-abu Jokowi ini yang tidak memberikan dukungan secara eksplisit karena memang dia sebagai presiden kan sebenarnya tidak etis ya kalau memberikan dukungan secara eksplisit, atau sebenarnya ini strategi Jokowi? Ya, ini bukan sikap abu-abu Jokowi ya. Dukungannya kedua ini ya, memastikan dukungannya bahwa kedua. Ya, semua nanti yang menang all Jokowi men gitu ya. Baik Ganjar maupun Prabowo. Ini yang diharapkan Jokowi karena bagaimanapun juga legasi Jokowi jauh lebih penting ya daripada siapa pemenangnya di antara dua ini. All Jokowi men, apakah artinya nanti akan head to head, Mas? Ya, saya menduga akan ke sana lah. Meskipun bisa saja cair ya, bisa saja dinamika terjadi tetap 3 pasang dengan adanya Anies. Tapi sampai hari ini jauh lebih kuat head to head ini untuk memastikan bahwa legasinya nanti dapat berlanjut. Ini lebih menguntungkan bagi Jokowi untuk soft landing ketika head to head antara Ganjar dan Prabowo. Nah, berbicara mengenai PSI dan Gibran, tadi sempat saya singgung ya. PSI kan menjadi salah satu yang setuju bahwa ke MK bahwa Capres dan Cawapres itu umurnya diturunkan 35. Apakah itu artinya nanti memang sinyal bahwa Gibran ini akan bersanding dengan Prabowo melihat perkembangan sekarang? Tadi kan saya bilang bahwa langkah PSI tidak serta-merta. Ya, dengan pertemuan dengan Prabowo tidak serta-merta hari ini saja. Dimulai sejak PSI pada bulan Maret yang lalu mengajukan gugatan judicial review. Ya. Satu sisi itu. Yang kedua, capres dari PSI nggak jadi maju. Grace juga enggak. Giring menyatakan nggak jadi gitu. Lalu siapa lagi? Ya, ini pasti arahnya ke lingkar satu Jokowi. Siapa dalam hal ini lebih mudah publik menebaknya ya, akan lebih mudah diasosiasikan ke Gibran ketimbang tokoh yang lainnya. Memang Gibran bilang banyak anak-anak muda yang lainnya gitu. Ya karena yang mengajukan PSI, maka di PSI sendiri kita lihat nggak jadi maju Giring. Jadi langkah ini lebih tepat publik mengarahkannya. Ini langkahnya dalam memunculkan potensi Gibran berpasangan dengan Prabowo. Apakah potensi kalau dari hasil survei, apakah potensi untuk kemenangannya akan jauh lebih sempurna kalau Gibran bersanding akhirnya dengan Prabowo Subianto? Dari 5 provinsi terbesar di Jawa ya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, DKI, Prabowo itu kalah telak dengan Ganjar di Jawa Tengah. Ya, di Jawa Timur unggul tipis. Ya. Nah, di kandang Jawa Tengah inilah yang representasi selain Ganjar adalah Gibran. Jadi mungkin berdampak tidak signifikan ke Prabowo, tapi pasti mengurangi Ganjar.
Ya, pasti mengurangi Ganjar. Nah, ketika Jawa Tengah sudah berkurang, kemenangan dari telak menjadi menang saja, itu mengganggu sekali bagi Ganjar. Apalagi daerah yang lain, Jawa Barat kalah head to head antara Prabowo dengan Ganjar saat ini, head to head ya. Kemudian Jawa Timur, Ganjar juga tidak menang dengan Prabowo. Jadi sangat signifikan. Melihat perkembangannya seperti ini, angka Prabowo semakin tinggi, ada kemungkinan ada gosip juga bahwa MK akan mengabulkan masalah gugatan umur Capres dan Cawapres. Apakah nanti Jokowi, dan banyak yang menunggu arahan Pak Jokowi nih, apakah akan digamblangkan oleh Pak Jokowi mengenai arahan ini atau bacaannya seperti apa? Jokowi ingin memastikan bahwa periode ini selesai dengan smooth. Yang pertama, yang kedua, capres-capres ini ingin dipastikan dia melanjutkan legasinya. Ya, itu yang menjadi poin penting bagi Jokowi. Bahwa sejauh ini Ganjar maupun Prabowo dianggap Jokowi cukup mengakomodir ini, gitu ya, kepentingan Jokowi ini. Jadi siapapun di antara dua itu, Jokowi masih menganggap melanjutkan legasinya. Itu poin penting. Yang berikutnya, Jokowi memiliki success story yang tinggi, tingkat kepuasan yang tinggi. Ini bagi Prabowo, bagi Ganjar, menjadi sangat penting untuk lebih Jokowi daripada capres yang lainnya. Jadi memastikan setidaknya yang maju all Jokowi men, itu ya. Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah kingmaker 2024. Survei Indometer, Jokowi tak ingin legasinya dirusak oleh sosok yang tidak dapat dipercayai. Hasil riset lembaga survei Indometer menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo mencapai 81,4%, dengan 9,6% diantaranya menyatakan sangat puas. Di tengah tingginya tingkat kepuasan publik yang menembus 81,4%, Jokowi menjadi faktor penentu dalam Pilpres 2024. Tetap tingginya tingkat kepuasan publik, bahkan mencapai rekor tertinggi di atas 80%, merupakan fenomena yang baru terjadi pada masa Jokowi. Pada pemerintahan sebelumnya, ketika masa jabatan 2 periode akan berakhir, hanya separuh yang merasa puas. Berbeda dengan para pendahulunya, Jokowi tidak bersikap diam dan berpangku tangan dalam kontestasi untuk memilih pemimpin nasional berikutnya. Jokowi mendorong sejumlah tokoh untuk maju, baik sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden. Jokowi tidak ingin legasi pembangunan yang telah diletakkannya dirusak oleh sosok yang tidak dapat dipercayainya, bahwa para bakal calon presiden maupun bakal calon wakil presiden yang ingin berlaga pun harus memperhitungkan faktor Jokowi. Tingginya tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi menjadi tantangan tersendiri ketika ingin menawarkan program kepada publik. Dalam survei tersebut, hanya 17,8% yang merasa tidak puas dengan kinerja Jokowi, dan diantaranya sebesar 1,0% yang menyatakan tidak puas sama sekali. Sisanya menjawab tidak tahu, tidak jawab sebanyak 0,8%. Survei Indometer dilakukan 10 Juni tahun 2023 terhadap 1.200 responden di seluruh provinsi di Indonesia yang dipilih secara acak bertingkat survei multi-stage random sampling. Margin of error survei sebesar kurang lebih 2,98% dan pada tingkat kepercayaan 95%. Kita punya pemimpin yang sesuai dengan mimpi itu. Untuk itu kita lihat rekam jejaknya. Misalnya begini, kalau misalnya lu mau Indonesia tanpa kekerasan, ya lu jangan pernah memilih pemimpin yang pernah menggunakan kekerasan. Kalau lu misalnya mau Indonesia tanpa pelanggaran HAM, ya lu jangan memilih pemimpin yang pernah melakukan pelanggaran HAM. Kalau lu misalnya mau Indonesia yang tidak diskriminatif, ya lu jangan memilih pemimpin yang pernah melakukan diskriminasi atas nama apapun, atas nama warna kulit, ras, etnis, identitas, dan sebagainya. Ya, sederhana. Semua media massa, semua kaum terdidik harus membantu rakyat. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Hak demokrasi Pancasila, hikmah Indonesia merdeka. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya, pengemban ampera yang setia. Di bawah Undang-Undang Dasar 45, kita menuju ke pemilihan umum.
Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.